kabarnya? Dahsyat luar biasa. Yes. Oke, kakak mau tes dulu semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Kurang semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Oke, sebelum kita masuk ke inti ibadah kita, ada baiknya kita buat pemanasan dulu. Setuju? Setuju dong kakak. Oke, kita angkat satu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 22. Semua ada di sekolah minggu berdiri ya. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuatkan kebaikan sebagai anak-anak Roh, sebagai anak-anak Roh. Ayat kedua, anak-anak Tuhan bertumbuh dalam iman, mengasihi Allah Bapa dan sesama manusia, memberikan pertolongan, menguatkan yang lemah, mewartakan Injil Tuhan bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh ciptaan. Aduh, kayaknya belum panas ya? Iya. Udah panas ya? Belum Kak Angel? dong. Belum ya? Kalau belum, kita angkat lagi satu pujian. Apa Tuhan ya? Allah di Iya, tengah di kita. tengah kita. Ayo. Buat gerakannya ya, jadi. Tuhan Allah di tengah kita, Apa? besar. Ya senang menanyakan duka cita, Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Apa? Besar, Lompat. Sekali lagi. Allah di tengah kita besar. Apa? Bikin tangannya. Dia senang gembira dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita Lompat. Oke adik-adik, semua sudah dalam bersuka cita kan? Semua sudah bersemangat, kita sudah melakukan pemanasan. Waktunya sekarang kita akan memulai ibadah inti kita. Ambil posisi ternyaman kalian, siapkan Alkitab dan persembahannya karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bernyanyi buku ND Sekolah Minggu nomor 27, Indahnya Saat yang Teduh. Indahnya saat yang
tadi kita sudah bernyanyi lagu Melo. Jadi kita akan bernyanyi satu lagu dengan buat gerakannya. Bagaimana cara Musa? Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita pada minggu ini terambil dari titah yang ke-9, jangan engkau berdusta. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, semuanya masih semangat kan? Semangat. Oke, karena semua masih semangat, mari kita angkat lagu pujian kita, Kasih Yesus Manis. Tarik Bang Yoel. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, oh oh kasih Yesus. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bernyanyi bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bernyanyi bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
Nats bulanan kita pada minggu ini terambil dari Rom 3 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita berdoa, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita bernyanyi Kerja buat Tuhan dan jalan serta Yesus. Jangan lupa buat gerakannya bangkit berdiri. Kerja buat Tuhan selalu manis, walau pikul salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri di hadirat Tuhan saudara, serta Yesus selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan warta. Adik-adik semuanya silakan duduk dengan tertib. Dengarkan warta kita pada pagi hari ini ya. Oke, warta kita yang pertama, kita tetap ibadah untuk minggu depannya dan ibadahnya tetap juga di rumah ya. Semuanya bangunnya cepat ya. Dan yang kedua, nanti kita juga ada pengumpulan persembahan. Dan adik-adik tolong waktu mengumpulkan persembahan gunakan tangan kanan biar lebih sopan. Dan yang ketiga, jangan lupa ayat hafalan. Ya, adik-adik jangan malas menghafal ayat hafalan kita ya. Oke adik-adik semuanya tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Shalom. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita bernyanyi Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa.
Tuhan, saya senang berdoa. Adik-adik sekolah minggu masih semangat memuji memuliakan nama Tuhan? Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa, lipat tangannya, kita berdoa. Allah yang terkasih, Allah yang maha baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu di sepanjang hidup kami, terutama pada hari ini ya Tuhan Yesus, Engkau masih melawat kami. Kami boleh bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan melalui ibadah online kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkati kami, terkhusus ya Tuhan buat anak-anak sekolah minggu. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan sukacita buat anak-anak kami sekolah minggu, agar senantiasa boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam sukacita. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang membimbing hati dan pikiran kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman kita pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-43 sampai ke-50. Sudah dapat anak-anak sekolah minggu? Injil Markus pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-50. Demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju, mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Firman kita pada saat ini, ya, tadi dari Injil Markus ayatnya ke-14.
pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayatnya yang ke-50, itu adalah tentang Yesus ditangkap. Ya. Yesus ditangkap. Ada sebuah cerita tentang Benget dan Guntur. Ya. Benget dan Guntur adalah teman. Ya, mereka satu sekolah dan satu wilayah atau satu lingkungan, ya, bertetangga, artinya bertetangga. Mereka adalah berteman. Nah, tapi sifat Guntur dan Benget itu sangat jauh berbeda. Nah, kalau Benget, dia anaknya baik, ya, patuh terhadap orang tua dan juga rajin ke sekolah minggu dan rajin berdoa dan baik terhadap temannya. Tetapi kalau Guntur, dia anaknya berbeda dengan Benget. Dia suka membuli teman-temannya, ya, suka menjahili teman-temannya, dan dia malas ke sekolah minggu dan malas juga, ya, malas juga dia berdoa. Nah, anak-anak sekolah minggu ada yang sama seperti Benget atau siapa yang seperti Benget? Ayo tunjuk tangannya, siapa yang seperti Benget? Atau siapa yang sama dengan Guntur? Tidak ada, ya. Nang yakin anak-anak sekolah minggu tidak ada yang sama seperti Guntur. Tapi anak-anak sekolah minggu Immanuel semuanya anak-anak yang baik, yang rajin mendengarkan firman Tuhan dan sangat sayang kepada orang tua juga kepada teman. Nah, si Guntur ini dia selalu menjahili si Benget, ya. Setiap kali dia suka mengganggu Benget. Nah, pada suatu hari si Benget kehilangan bukunya. Ternyata yang mengambil itu adalah si Guntur. Si Guntur ini dia tidak suka dengan Benget. Alasannya kenapa? Karena Benget itu tadi anak yang baik, dia tidak melawan. Jadi Guntur senang mengganggu si Benget, diam-diam mengambil bukunya. Pada saat guru mengecek buku, si Benget tidak ada. Jadi si Benget dihukum sama guru. Terakhir si Bengetnya menangis dan sedih, tapi dia tidak mau mengadukan si Guntur, ya, karena dia mengasihi Guntur. Dia hanya berdoa kepada Tuhan supaya si Guntur diberikan, ya, berkat kepada Benget supaya dia berubah kelakuannya. Dia senantiasa berdoa dan berdoa kepada Tuhan supaya Guntur tidak nakal lagi. Oke. Terus hari berlanjut. Nah, pada saat Guntur pulang sekolah, di tengah jalan dia tersandung karena jahilnya. Dia tendang-tendang batu, terakhir dia jatuh dan kakinya terluka. Nah, pada saat yang sama si Benget tadi jalan melihat si Guntur. Kamu kenapa, Guntur? Kok kakimu luka? Iya, saya terjatuh. Si Benget tadi membantu atau menolong si Benget. Dia memapa si Benget dan mengobati lukanya. Nah, si Benget tadi dia tidak membalas perbuatan si Guntur, tetapi dia tetap berbuat baik kepada Guntur walaupun Guntur selalu jahat kepada dia. Dia menolong. Terakhir, ya, Gunturnya merasa terharu, ya, merasa senang karena dibantu oleh Benget, dan dia berjanji dia tidak akan nakal lagi, ya. Dia akan menjadi teman Benget yang sesungguhnya. Dia tidak akan mengganggu Benget lagi, dan mereka pun menjadi teman yang baik. Nah, demikian juga nas kita hari ini tentang penangkapan Yesus, ya. Yesus ditangkap bukan karena kesalahannya, tetapi karena kebaikan Yesus. Yesus tidak pernah melakukan yang jahat, ya. Yesus itu adalah teladan yang baik buat umatnya. Tetapi namun demikian, banyak sekali yang tidak senang terhadap perbuatan Yesus yang baik. Karena apa? Karena di hati mereka ada rasa iri, ada rasa dengki terhadap Yesus. Mereka menganggap perbuatan Yesus itu merusak rencana mereka, ya. Karena itu sama sifatnya tadi seperti
bengek, Tuhan Yesus itu baik. Dia tak pernah membalaskan yang jahat kepada umatnya yang sudah berbuat dosa. Tetapi Tuhan Yesus sangat mengasihi umatnya. Dia merelakan dirinya disalibkan, ya, ditangkap. Dia tidak melawan. Ya, dia hanya mengikuti perintah Bapaknya. Akhirnya apa yang bisa kita petik dari cerita tadi atau dari kisah Yesus tadi? Apa yang bisa diteladani anak-anak sekolah minggu? Yang pertama, menjauhi karakter atau sifat Guntur, ya, yang sombong, atau sifat Judas yang pengkhianat, yang mengkhianati Yesus. Akibatnya Yesus ditangkap. Yang kedua, kita harus menjadi teladan, ya, meneladani sifat Yesus yang tetap mengasihi meskipun dia sudah dihina dan ditangkap ataupun dia dijahatin, ya, sama seperti bengek tadi. Terus yang ketiga, jangan pernah meninggalkan Yesus, ya, tetaplah berdoa agar kita senantiasa dilindungi, agar senantiasa anak-anak sekolah minggu senantiasa dalam lindungan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu pasti ingin sekali seperti Yesus yang selalu mengasihi umatnya. Anak-anak sekolah minggu juga dituntut Yesus meneladaninya, mengasihi sesama manusia, mengasihi teman-temannya, tidak boleh menjahati teman-teman. Oke, untuk anak-anak sekolah minggu tetap menjadi teladan yang baik. Demikian firman kita pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami boleh menjadi teladan, ya Bapak. Kami boleh meneladani semua perbuatan-Mu yang baik, mengasihi sesama kami, terutama mengasihi-Mu Tuhan, dan mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, ya Bapa, untuk anak-anak kami sekolah minggu, agar senantiasa Tuhan berikan berkat-berkat-Mu, berikan kesehatan dan jauhkan mereka dari sakit, penyakit, dan mara bahaya. Demikian juga untuk semua orang tua, biarlah Engkau yang memberikan sukacita di dalam setiap keluarga. Kiranya Tuhan Yesus melalui ibadah online kami, hati Tuhan boleh dimuliakan, nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami senantiasa boleh menerima berkat-Mu dan boleh menjadi saluran berkat-Mu untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, kita akan mengumpul persembahan. Jangan lupa persembahannya ditaruh di tangan kanan sambil kita bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Yesus atas
Mari kita doakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan kita. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita udah selesai. Jangan lupa ya, minggu depan kita ibadah kembali. Dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Oh iya, jangan lupa ya. Tuhan Yesus memberkati.